Sudah makan semua belum? Sudah. Yang benar. Istirahat ya. Belum? Ya nanti habis ini istirahat ya. Tadi pagi kalian sudah melaksanakan upacara apa ya itu ya? Masih ingat? Yang pertama apa? Putra-putri di Indonesia bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia, yang kedua Indonesia, yang satu bahasa Indonesia, yang ketiga Indonesia bahasa, yang satu bahasa Indonesia. Iya, yuk bareng-bareng semuanya. Sumpah Pemuda 1. Kami putra dari Indonesia mengaku pada yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bahasa yang satu bahasa Indonesia. Yang ketiga, Kami putra dan putri Indonesia menuju ke persatuan bangsa dan Indonesia. semuanya berarti berjiwa nasionalisme ya. Tangan untuk kita semua. Beri presensi dulu ya. Agnes Herlina hadir, Anggraini, Bagas, Tiket, Desti, Dewi Sekan, Cindy, Siska, Ferda, ya, masuk semua ya hari ini. Ya anak-anakku semua, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita laksanakan di pagi hari ini membawa suatu manfaat untuk kemudian hari. Untuk ketua kelas atau wakilnya bisa menyiapkan berdoa. Sekretaris ada? Ya. Di depan duduk siaga berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi yang keempat, ya, yaitu tentang apa? Proses perencanaan dalam usaha. Sebelum Bu Rini menyampaikan materi untuk hari ini, masih ingatkan materi yang lalu, yaitu tentang apa? Pengertian, tujuan, fungsi, perencanaan, produk, usaha. Perencanaan itu apa perencanaan? Ayo, siapa? Dari 6 kelompok, ada yang bisa memberikan pendapat? Pengertian dari perencanaan. Kelompok 4 coba salah satu memberikan pendapatnya. Kita flashback ya materi yang kemarin. Perencanaan, apa itu perencanaan? Merencanakan apa ya perencanaan? Jadi Ben, bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau kita mau melaksanakan suatu kegiatan apapun, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Agar apa ya? Tujuannya coba. Tujuan dari suatu perencanaan usaha. Coba kelompok 5 bisa memberikan pendapat. Tujuan perencanaan usaha. Tujuan perencanaan usaha.
keempat, meminimalkan adanya kekerasan dalam produksi. Dan yang terakhir, memaksimalkan pemanfaatan alat dan perlengkapan produksi. Ya, baik. Jadi tujuan perencanaan itu yang utama adalah agar suatu perencanaan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana, terstruktur ya, dari awal sampai akhir itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian proses perencanaan produk usaha. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan proses perencanaan produk usaha. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi proses perencanaan produk usaha. Keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Kemarin kan kita sudah sebelum membentuk kelompok ya, masing-masing anak sudah membuat suatu produk usaha sesuai dengan potensi wilayah masing-masing ya, seperti itu. Kemudian setelah itu boleh dibentuk kelompok itu membuat satu produk yang rilis akan dijual. Sebelum itu kalian sudah membuat suatu pamflet. Sudahkah di-share di media sosial? Sudah. Bagaimana tanggapan masyarakat? Coba dari kelompok pertama, kelompok 1 sudah di-share, kalian meng-share di mana Mbak? Di WhatsApp. Cuma di WhatsApp? Semua anggota kelompok di WhatsApp semua? Ada yang menanggapi tidak apa foto kalian? Ada. Bagaimana tanggapannya? Salah satu bisa menceritakan salah satu. Yang keras deh. Padahal pembuat kalian sudah tertera harganya ya. Oh gitu. Bertanya lebih detail ya. Itu harga satuan atau harga per book gitu ya. Ya itu nanti bisa kalian kembangkan ya dari tanggapan masyarakat tersebut. Nanti bisa kalian kembangkan menjadi produk yang lebih inovatif lagi mengembangkan produk kalian. Jadi berarti pamflet yang kalian buat itu, produk yang kalian ciptakan itu menarik masyarakat ya, sehingga kalian nantinya harus dapat mengembangkan dari produk yang sederhana kalian itu menjadi produk yang inovatif dan kreatif. Seperti itu ya anak-anak. Untuk hari ini kegiatan kita yaitu membuat proposal usaha. Ini tahapan-tahapan dari proses perencanaan usaha. Yang pertama, ide. Nah, kalian kemarin sudah menciptakan ide produk ya. Yang kedua, produk screening. Dari satu kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Masing-masing anggota memiliki produk masing-masing. Kemudian kalian memilih produk yang sekiranya laku di masyarakat, di pasaran. Itu namanya screening ya, pemilihan produk. Yang ketiga, tahapan penyaringan ide itu sama kayak screening. Yang keempat, konsep. Konsep kemarin kalian sudah membuat konsep apa? Konsep apa? Pamflet untuk diiklankan. Yang ketiga, bisnis analisis. Bisnis analisis itu kalian bisa memperkirakan resiko-resiko dari usaha yang akan kalian hadapi nantinya saat melaksanakan kewirausahaan. Kalian membuat suatu pertanyaan, resiko apa saja ya yang kiranya bisa ditangani seperti itu. Selanjutnya produk development. Produk development itu ya menentukan produk yang lebih inovatif dan kreatif. Yang terakhir,
tes marketing yaitu kalian survei di masyarakat, kira-kira produk yang saya pilih itu di masyarakat itu masyarakat tertarik atau tidak, minat atau tidak dengan produk yang kalian buat. Ini Bu Rini jadi LKPD-nya ya, silakan dikerjakan berkelompok. Jangan lupa ditulis anggota, nama anggota kelompoknya. Langkah yang pertama sebelum kalian mengerjakan LKPD, baca terlebih dahulu perintahnya. Kemudian di situ kan Bu Rini mencantumkan contoh konsep proposalnya. Kalian tulis di lembar LKPD tersebut. Kemudian dari konsep itu kalian buat suatu PowerPoint, nanti kalian presentasikan di depan. Perwakilan kelompok ya. Saatnya jam 5. Jadi nanti perwakilan 2 anggota maju ke depan, yang satu menjadi moderator dan 3 ya, berarti 3 ya, 1 moderator, 2 operator, 3 pemateri. Ya, yang pertama kalian membuat konsep dulu di lembar LKPD. Selanjutnya melanjutkan membuat proposalnya. Nanti Bu Rini kasih contoh proposalnya ya. Setelah itu PowerPoint. Jadi dari konsep kalian buat PowerPoint untuk presentasi. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, langsung dikerjakan. Bisa langsung dikerjakan. Bisnis kami yaitu dimsum ayam udang. Yang usaha kami yaitu jenis usaha yang dibuat adalah kuliner. Visi bisnis kami yaitu berusaha memproduksi makanan ringan yang sehat, terjangkau, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan tentunya banyak disukai masyarakat. Misi dari usaha kami yaitu yang pertama, mengembangkan kreativitas dalam usaha. Yang kedua, membuat konsumen puas akan kerja sama kami. Yang ketiga, membuat makanan yang kekinian. Yang terakhir, membanderol harga yang terjangkau untuk konsumen. Deskripsi bisnis kami yaitu dimsum ayam udang adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu varian rasa berkualitas dengan racikan langsung dari gilingan daging ayam dan udang yang segar.
Keunikan produk kami yaitu rasanya gurih dan lezat, mudah didapatkan, cemilan kekinian yang terkenal, terbuat dari bahan yang higienis dan harga terjangkau. Rincian produk kami yaitu dimsum kukus dan dimsum goreng. Target pasarnya yaitu masyarakat serta anak muda pecinta dimsum kekinian. Rencana pemasaran produk usaha kami adalah dengan usaha dimsum yang sudah memiliki pelanggan tetap, maka kami akan menambah pemasarannya dengan membuat brosur atau poster untuk mencari agen. Sumber daya manusia usaha kami yaitu yang pertama, Yayu Pramudita, saya sendiri sebagai pemilik bisnis. Yang kedua, Erna Lenisanda sebagai business development. Yang ketiga, Hadira Aktaviana sebagai product manager. Yang keempat, Hadisa Yulfatin sebagai barista. Yang kelima, Ayana Fenisa sebagai social media officer. Yang keenam, Igna Winariani sebagai bendahara. Biaya operasional yang diperlukan usaha kami yaitu bahan baku yang berjumlah Rp70.000. Target dan timeline bisnis kami yaitu mendapat banyak pelanggan dan membuka cabang. Dari kami ada pertanyaan. Sebelum Anda mendirikan usaha, pasti kalian sudah merencanakan target dari produk yang Anda jual. Bagaimana target Anda ketika tidak mencapai target yang Anda inginkan? Terima kasih. Maaf, bisa diulang saat apa pertanyaannya? Bagaimana target Anda ketika tidak mencapai yang Anda inginkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Saya akan berusaha mengolah lebih lagi supaya usaha kita berkembang dan maju. Tetap bisa diterima. Ya, pertanyaan dari kami. Maaf ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung ini evaluasi per anggota kelompok ya, per kelompok, maaf, bukan per anggota kelompok. Dari kelompok 2, kalau menjadi moderator itu yang aktif ya, yang aktif, suaranya yang lantang agar peserta dapat menghidupkan audiensnya seperti itu. Untuk materi ya sudah oke. Kemudian untuk operator ya mengendalikan komputer itu. Lanjut kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang menghormati diri serta teman-temanku yang sedang menyempatkan waktu dalam ruangan ini. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu ubi ungu. Bola ubi ungu. Adapun anggota kelompok kami yaitu Akhan Sirino Nurul Arifin sebagai moderator absen 1. Anggreni Hapsari Wulandari absen 2 sebagai operator. Bagas Arya Utama absen 3, Kristi Arifianti absen 4, Dewi Sekar Arum absen 5 sebagai materi. Yang terakhir ada Giska Audiameka absen 8. Langsung saja materi akan disampaikan oleh Dewi Sekar Arum. Baik, untuk produk yang kami usahakan yaitu bola ubi. Jadi bidang usaha nama bisnis kami yaitu bola ubi. Bidang usahanya jenis usaha yang dibuat adalah makanan atau kuliner. Visi kami yaitu bola ubi yang menyajikan berbagai varian untuk menemani Anda yang saat bersantai. Yang kedua yaitu menarik minat konsumen untuk menarik dan
konsumen untuk membeli produk yang akan kami usahakan. Jadi selanjutnya ada misinya yaitu olahan dari ubi ungu yang dibuat menjadi bola ubi lumer merupakan usaha produk kreatif dari kami akan diusahakan. Yang kedua yaitu kami menyajikan produk yang lezat dan mengenyangkan. Deskripsi bisnis. Ubi bola lumer adalah makanan dari hasil olahan ubi ungu yang diolah dan dibagikan dengan berbagai varian rasa. Jadi varian rasa ini di dalamnya kami menggunakan coklat sebagai isiannya. Keunikan produk kami yaitu bola ubi lumer yang di dalamnya berisi coklat yang berbentuk bulat. Rincian produk kami yaitu ada bahan-bahannya coklat datang, tepung panir, ubi ungu, tepung tapioka, tepung terigu, gula dan baking powder. Target pemasaran. Kami menargetkan produk kami untuk di semua usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Pemasaran kami ditargetkan khususnya siswa-siswi SMK Negeri Sabungan dan bapak atau ibu. Rencana pemasaran kami bertempat di SMK Negeri Sabungan yang dimana saat ada jual. Yang kedua, kami menggunakan promosi lewat online yaitu lewat WhatsApp maupun Instagram. Yang ketiga, kami menawarkan produk ke berbagai kelas atau agama. Sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia, Rizka sebagai pemilik bisnis, saya sebagai sales development, Desti sebagai product manager, Mulan dan Basgas sebagai manajemen pasaran, dan Agnes sebagai social media officer. Biaya operasional, jadi bahan-bahan mulai dari ubi, gula, minyak, tepung manis, dan tepung terigu, jadi untuk kemasan produk 15.000, jadi kalau diseluruhkan dari bahan-bahan dan kemasan yaitu 75.000. Sekian dari presentasi kami, apakah ada yang bisa ditanyakan? Apa yang terjadi jika sebuah usaha berada di tengah seperti pelayanan bisnis belum memulai usaha? Dari pertanyaan akan dijawab oleh kelompok kami. Jawabannya, jika SKP atau stand di layanan bisnis yang legal, maka akan banyak barang yang menggunakan bisnis Anda. Di antaranya, tidak teridentifikasinya masalah potensial yang mungkin saja akan mengganggu operasi yang disaga. Menjalankan usaha pemesan di pelayanan lebih dulu seperti kerja buka kriminal sendiri. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 sudah bagus, baik dari moderator, penyaji maupun operator ya, dan penjawab semua ada kerjasama. Nomor berapa itu? 8. Sudah selesai? Iya, Ma. Ada yang masih mendapatkan di bawah KKM? Oh, ini sama-sama. Ada yang belum selesai? Ada. Selesaikan. Itu deh. Ulang boleh dulu. Ya, nanti kalau sudah selesai boleh diulang lagi sebagai bahan kajian kalian ya. Sebelum guru ini akhiri, kesimpulan pembelajaran di hari ini apa? Apa? Proses perencanaan produk. Coba dari Hidayat mana? Bisa menyimpulkan?
proses perencanaan profit itu dimulai dari apa? Dimulai dari apa? Menciptakan ide, kemudian memilih apa? Produk yang bagus, kemudian apalagi membuat analisis, kemudian survei pasar, selanjutnya ya membuat produk yang inovatif, bisa menyimpulkan pemikiran dari serangkaian proses perencanaan produk. Sekarang ini apa manfaatnya ya? Manfaatnya apa? Menurut pendapatmu apa dari pembelajaran ini? Kita bisa untuk membuat sebuah produk, kita buat sebuah produk kita punya gambaran dulu. Kalau kita ada perencanaannya kita mempunyai gambaran dan pastinya produk yang kita buat tidak akan gagal. Coba bisa memberikan jawabannya. Jadi ketika kita mau membuat sebuah produk, kita bisa membuat proposal atau pamflet untuk dipasarkan atau bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa tertarik sama produk kita. Coba satu lagi memberikan pendapat. Destinya Diajarin kayak Danira. Apa Danira? Produk itu harus menggunakan perencanaan dulu, misalkan seperti proposal agar bisa menarik gagal dengan pembuatan produk. Ya, baik, tentunya dalam membuat dalam kita berwirausaha tujuannya kan kita menginginkan agar usaha yang kita jalani atau yang kita buat itu tidak gagal ya. Maka dari itu kita harus sesuai langkah-langkahnya, tahapannya harus sesuai dengan prosedur, harus menentukan ide yang bagus, melakukan survei pasar, kemudian melakukan analisis seperti itu. Tujuannya agar produk kita terstruktur, perencanaan usaha kita terstruktur, produk kita bisa laku di masyarakat, terus bisa meningkatkan profit usaha kita dan usaha kita nantinya menjadi sukses. Ya. Untuk materi hari ini bisa dipahami semua? Bisa. Silakan kalian pelajari untuk materi berikutnya, yaitu tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendirikan suatu usaha. Sekian dari Bu Rini, kurang lebihnya